Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk membahas persoalan perang yang sekarang sedang berkecamuk di jalur Gaza antara Palestina dan Israel. Tetapi sebenarnya kita harus tahu dulu nih supaya pembicaraannya itu tidak kemana-mana. Yang pertama adalah eh, mengapa Palestina itu bisa menjadi Israel. Jadi kekalahan Turki pada Perang Dunia ke-1 menghasilkan jajahan Turki di Timur Tengah itu pecah. Ya sebenarnya tidak hanya Turki, tapi negara-negara yang kalah perang pada Dunia ke-1 seperti Jerman, Australia, Hungaria juga jajahannya itu lepas dari mereka. Nah, Turki ini kebetulan memiliki jajahan terbanyak di Timur Tengah, seperti misalnya di Syria, Lebanon, Jordania, Irak, dan Palestina. Nah, masalahnya kemudian ketika tahun 1947 saat Jerman itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian Inggris itu memberikan mandatnya itu untuk pembentukan negara Israel atau negara Yahudi. Tapi pembentukannya itu selain ada negara Yahudi, ada juga negara Arab. Jadi wilayah itu dibagi menjadi dua antara Yahudi dan Arab. Kemudian Israel eh, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Dan akhirnya ternyata diserbu oleh tetangga-tetangga Arabnya, Mesir, Syria, Jordania, Irak, dan sebagainya. Tapi ternyata mereka kalah. Dan akhirnya semakin meluaslah wilayah Israel. Jadi saya kira yang pertama harus kita tekankan bahwa konflik Palestina dan Israel itu adalah masalah politik. Jadi yang ingin kita soroti itu adalah peperangan itu sendiri. Peperangan yang telah menewaskan banyak korban. Karena Palestina itu menderita paling berat akibat pertempuran ini. Karena persenjataannya itu tidak seimbang. Kita bisa bayangkan, andai misalnya pemerintah Indonesia menyerang OPM ataupun para teroris menggunakan cara-cara seperti Israel, saya yakin akan banyak dikritik oleh pegiat hak asasi manusia dan segala macam. Jadi saya kira wajar saja kalau misalnya banyak orang yang membela Palestina. Tapi apakah sebenarnya tindakan Palestina itu dibenarkan? Ya kita lihat dulu, karena kita itu kan hanya mengkritisi perbuatan kebrutalan Israel. Kita tidak mengkritisi legalitas dari pelakuan bangsa Palestina ke Israel. Karena begini, pendirian negara Israel itu adalah sebuah fakta sejarah dan kita tidak bisa mengubahnya. Kalau ingin mengubahnya ya satu-satunya cara dengan perang. Tetapi apakah itu akan sanggup pasti akan saya yakin dengan peperangan justru akan membuat dunia itu lebih terpuruk. Itu dari Palestinanya loh ya. Yang kedua itu kita juga jujur saja Israel melakukan strategi yang salah. Karena pemikiran mereka itu masih terpola pada Perang Dunia Kedua. Ketika teknologi Barat itu jauh di atas teknologi orang-orang Arab atau negara dunia ketiga. Jadi mereka pikir bisa membungkam orang-orang Palestina dengan senjata. Dan bahkan ada kecenderungan biasanya setelah nanti atau pada saat perang Israel-Palestina itu biasanya ada keluar senjata-senjata mutakhir, terutama bikinan Amerika.
Tapi yang kita lihat sekarang kan zaman sudah berbeda. Teknologi barat sekarang itu jaraknya sangat dekat dengan teknologi non-barat. Katakanlah China, Rusia, dan negara-negara lain itu sudah membuat teknologi persenjataan atau alutsista yang hampir sama kualitasnya dengan barat. Kita lihat dalam perang yang sekarang berkecamuk, betapa Iron Dome yang didirikan oleh Israel bekerja sama dengan perusahaan Amerika ternyata tidak 100% sanggup menghalau roket-roket padahal hanya dari Gaza. Dan dari itu juga sudah ketahuan kelemahan Iron Dome. Karena apa? Karena itu kan sebuah sistem jual beli kan. Artinya ketika kita meluncurkan roket dari Gaza misalnya satu, maka akan ditukar dengan satu rudal penangkis lagi, ditabrakkan itu. Ya ini bukan kita bicara teknologi, tapi masalahnya adalah kalau misalnya jumlah roket yang ditembakkan itu berjuta-juta misalnya, apakah persediaan rudal dari Iron Dome itu sanggup? Karena saya tahu satu rudal Iron Dome itu mahal sekali. Sekarang yang paling penting itu adalah pendekatan kemanusiaan. Misalnya seperti sekarang itu kan keanehan yang ribut dengan Gaza kok teleponnya sama Mahmud Abbas yang di Ramallah, yang di jalur barat. Itu kan jelas tidak nyambung. Kenapa tidak Israel itu tidak bernegosiasi dengan pihak Hamas? Dan kita sebagai masyarakat biasa, non-militer, ataupun yang tidak berkaitan dengan pemerintah pun bisa menyaksikan lewat medsos mana yang benar dan mana yang salah. Jadi saya berharap perang antara Palestina dan Israel itu bisa dihentikan. Masalahnya adalah kapan dan bagaimana solidaritas kemanusiaan kita itu akan mampu mengalahkan nafsu untuk mencari keuntungan di atas perang. Karena saya tahu banyak juga orang yang diuntungkan dengan adanya konflik Palestina dan Israel.